Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Praktikum Smart Agriculture kelas 4C. Di sini kami akan berkunjung ke Rian Farm yang bertempatan di Cipocok Jaya. Ikuti kami terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Praktikum Smart Agriculture. Kami kebetulan sudah di tempat Rian Farm yang bertepatan di Cipocok Jaya. Kebetulan udah sama Om Riannya langsung nih. Selamat siang Om. Siang. Boleh langsung menanyakan pertanyaannya aja. Ini tuh nama usahanya beneran Rian Farm ya, diambil dari nama Om sendiri. Iya. Jadi beneran Rian Farm. Terus ini tuh tahun berdirinya kapan? Kita dari Januari 2017. 2017. Berarti udah 6 tahun ya. Terus di sini sayurannya itu yang ditanam ada apa aja? Ada pakcoy sama selada. Saya sama-sama aja. Kalau itu udah pasti dua itu aja atau ada rolling pergantian? Dua itu udah pasti. Itu udah pasti. Terus ada rencana buat tanam yang lain nggak? Kalau nanam yang lain belum, tapi kita penuhin dulu permintaan pakcoy sama selada sih. Kalau misalnya pakcoy seladanya udah penuh, baru kita geser ke varian lain. Ada alasan lain nggak kenapa yang ditanam tuh selada sama pakcoy? Apa karena emang gampang rawatnya atau gimana? Karena berdasarkan permintaan sih kalau kita. Ini kan termasuknya budidaya pakai metode hidroponik. Kira-kira ada kesulitan tersendiri nggak? Kalau kesulitan sih mungkin di awal-awal ada ya gitu, karena kan kita kan mengadopsi teknologi baru ya gitu. Dan di Serang pun pada saat 2017 itu kan sulit ya untuk belajar hidroponik gitu kan. Itu ya mungkin di awal-awal aja sih itu. Ya karena kita berdasarkan belajar juga dari pengalaman gitu kan, lama kelamaan ya bisa jadi mudah seperti itu. Untuk hidroponiknya itu apa cuman buat tanaman, apa misalkan pas dialirinnya tuh ada ikan atau gimana gitu? Enggak, kita khusus tanaman aja. Terus kan ini juga ada greenhouse ya. Iya. Ini ada kira-kira ada teknologi gitu nggak, misalkan mengatur suhunya otomatis atau gimana? Kalau kita belum sih Masih ini ya. jadi masih atap biasa aja, kita belum masuk ke bagian suhu otomatis ya. Gitu. Terus kalau ini perlu disiram juga nggak sih? Terus Enggak. bisa. Enggak. Kalau lagi panas kayak gini, kira-kira layu apa enggak gitu, kayak tanaman-tanaman itu? Tergantung dari panasnya ya gitu kan. Jadi kalau emang nggak terlalu panas sih nggak layu, tapi kalau panasnya ekstrim karena perubahan cuaca gitu itu bisa layu. Nah itu kira-kira ada nggak tipsnya untuk supaya kayak tanaman lain itu bisa segar lagi? Kalau itu sih emang udah alami ya gitu kan, nanti sore dia akan segar lagi gitu. Cuman di kita pun sekarang mah udah bagus ya gitu, karena siang juga nggak layu gitu kan gitu. Ya tadi berdasarkan pengalaman lagi juga sih gitu, jadi semakin lama kita tanam maka semakin ahli kan kayak gitu. Ini penanamannya gitu kira-kira selada sama pakcoy ini tuh berapa lama sampai masa panen? Kalau selada itu di 55, kalau pakcoy di 45 hari. Terus kayak kenapa milih buat punya usaha farm ini? Apa karena background atau karena ada alasan lain? Kalau background kita bukan pertanian ya gitu, kalau background gitu. Tapi karena ngelihat dulu di S1 emang ada hidroponik ya kita uji coba gitu kan. Ya kita nggak berpikir kalau untuk sebesar sekarang gitu kan saat itu, karena emang modal juga pas-pasan gitu kan, kita
dari halaman rumah gitu kan, dari masih S1 gitu kan itu. Jadi kita emang saat itu emang bener-bener fokus sih, itu pengen usaha gitu kan, urusan besar atau enggaknya di belakang gitu kan, tapi ya kita bisa sampai sekarang gitu. Mau tanya untuk penjualannya itu kira-kira kemana aja ya? Kalau sekarang itu kita rumah makan, terus konsumen akhir, sama kios sayur. Kalau pasar gitu? Enggak. Oh. Tapi semisal ada orang yang mau bilang sini bisa ya? Bisa, iya, konsumen akhir visit gitu. Terus pasti kan kalau dalam usaha tadi kan udah bilangin ini tuh nggak gampang. Nah gimana sih upaya supaya usahanya ini tuh tetap berkembang gitu? Apalagi ini kan dipengaruhi sama suhu segala macam kalau untuk tanaman ini. Balik lagi ke sistem manajemen ya gitu, karena kita udah ada sistem manajemen kebunnya gitu, mulai dari benih sampai ke tangan konsumen itu semuanya udah diatur gitu. Jadi apa yang dilakuin itu udah tertulis gitu kan, dan apapun masalahnya udah diselesaikan gitu. Jadi misalnya kenapa tanamannya mati gitu kan pada saat bibit, terus apa yang dilakuin ketika itu gitu kan, itu semuanya udah kita tuangkan dalam sistem manajemen. Jadi semua karyawan udah tahu kalau terjadi ini akan melakukan ini, seperti itu. Jadi dari situ kita komitmen bareng-bareng, maksudnya kita jalanin SOP itu, ya alhamdulillah sampai berkembang kayak gitu. Baik. Nah itu untuk pegawainya sendiri emang bener-bener nggak ada yang backgroundnya dari pertanian terus belajar bareng-bareng, atau ada yang dari pertanian? Kalau yang dari pertanian cuma satu sekarang ya gitu. Tapi yang lainnya juga dari bukan pertanian sih. Totalnya ada berapa? Kita karyawan 3 gitu. Karyawan 3, tapi itu juga sama sih, walaupun dari pertanian pun suruh nanam hidroponik, kalau untuk daerah Serang ya masih kurang ini gitu kan, ilmunya masih kurang tahu lah, hanya sekedar tahu hidroponik gitu kan. Tapi kalau suruh untuk budidaya itu masih jarang yang bisa kayak gitu. Ini kan dari awal banget ya, boleh tahu nggak sih ya berapa modal awal yang buat bikin Rian Farm ini? Modal awal ya? Modal awal paling Iya, kira-kiranya kalau modal awal paling 100.000 ya gitu. Cuman beli netpot, benih gitu kan, nutrisi gitu, sama botol bekas awalnya kita mulainya gitu kan gitu. Jadi modal awal dulu paling 100.000 gitu. Tapi kalau untuk aset sekarang kan udah beda ya gitu. Terus awalnya ini kan sebelum jadi sebesar ini pernah gagal nggak ya? Sering lah pasti gitu saat itu mah. Kalau lagi proses ngejalanin hidroponik ini ada nggak satu masalah yang sering muncul gitu? Permasalahan ininya, sayurannya atau kenapa gitu? Itu tergantung juga ya, kadang ada yang belum tertuang dalam SOP kita gitu kan, karena emang mungkin ada penyakit baru gitu kan, karena emang dari suhu gitu kan, dari cuaca gitu. Emang ada suka nemu yang kayak gitu kan gitu. Cuman yang baru-baru aja sih, tapi biasanya sih yang ya begitu-begitu aja gitu kan siklusnya gitu kan, sampai kita hafal kalau misalnya musim ini penyakitnya ini gitu kan, musim ini sampai penyakitnya ini gitu. Terus kira-kira udah ada berapa banyak penyakit yang selama dari 2017 itu udah Yang sering yang sering ditemuin? Ya paling kayak ulet aja sih, ulet, jamur gitu kan, kayak gitu. Kalau yang tikus gitu kira-kira nyerang nggak? Oh ya ini kan dipasarinnya di salurannya itu ke restoran gitu-gitu ya. Terus kalau semisal itu kan udah ada target ininya berapa gitu per bulan udah ada. Nah semisal ada sesuatu hal yang mungkin bikin hasilnya itu jelek, gagal, itu kira-kira gimana cara ngatasinnya? Dari kan kita ada 3 segmen ya gitu, dari 3 segmen itu kita akan prioritas emang ke rumah makan, kita akan penuhin jumlah permintaannya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada penurunan kapasitas produksi, paling nanti yang kios sayur sama yang ibu rumah tangga kita batasin, tapi rumah makan tetap kita penuhin permintaannya. Pernah nggak ada masalah sama kualitasnya atau dikomplain gitu karena kualitasnya beda? Pernah sih gitu, pernah. Cuman ya kita jelasin gitu penyebabnya apa dan mereka bisa terima gitu kan. Kayak kemarin yang karena musim hujan ya,
Itu kayak Desember, Januari, Februari itu juga sama, kita penurunan kapasitas produksi gitu kan. Ya kita jelasin sih gitu kan penyebabnya apa, dan alhamdulillah pelanggan juga ngerti gitu kan, tetap loyal ke kita gitu kan, tetap bermitra. Oh ya, ini kalau untuk kayak kalau restoran gitu kan sekali beli itu banyak ya. Nah itu kira-kira ada perbedaan harga gak kalau misalnya sama kayak kita beli satuan ini? Beda, kita ada harga grosir sih gitu, kalau untuk rumah makan. Sekarang itu udah ada berapa rumah makan yang pakai hidroponik dari Rian Farm ini? Kita ada 20 rumah makan gitu. Itu ininya sama semua jumlah yang di Enggak, beda-beda itu, jumlahnya beda-beda tergantung dia punya penyimpanan apa enggak gitu kan. Ada yang pengen dikirimnya tiap hari, ada gitu kan, ada yang 2 hari sekali atau 3 hari sekali, ada pun yang langsung ditumpuk gitu kan. Jadi tergantung sama rumah makannya sih gitu. Nah itu untuk gimana cara bangun relasi itu ke restoran gitu, atau restoran kayak yang hubungin duluan atau dari Rian Farm sendiri yang nawarin untuk jadi Mungkin awal-awal kita dulu ya gitu, karena emang saat branding itu yang sangat sulit ya gitu kan, pemasaran dulu gitu kan, dari door to door kita samperin gitu kan ya. Tapi alhamdulillah sekarang banyak yang rumah makan datang sendiri sih kalau gitu, udah tahu ya. karena udah tahu gitu kan gitu. Kira-kira ini bakal masih terus nambah kerjasama sama restoran atau mau dibatasin karena takut gak bisa menuin atau gimana? Tetap ditambah gitu kan, karena yang namanya budidaya pertanian pasti dibutuhnya banyak ya gitu kan. Kayak kita aja nggak bisa untuk memenuhin kebutuhan kota Serang aja, kita nggak sanggup gitu kan, makanya kita akan terus tanam sih gitu. Kalau untuk pasar kita udah nggak takut lagi gitu kan, karena selama orang masih makan pasti kejual kok gitu kan. Nah, terus kan pasti yang nanam hidroponik ini di Serang ada berapa ya? Banyak ya? Banyak sih gitu. Nah itu gimana cara kayak ngatasin persaingan gitu? Itu kan pasti ketat juga ya persaingan antara Ya balik lagi sih, akan ujung-ujungnya kan kualitas sama harga sih gitu kan. Di situ kita bermain gitu kan. Cuman kalau kita punya tiga kunci ya gitu kan. Kalau di Rian Farm kita mastiin kualitas kita, terusnya kita mastiin juga kuantitas gitu kan. Berapapun yang diminta sama rumah makan kita akan sediakan, dan kontinuitas gitu kan. Gitu, kita akan siapin setiap hari gitu kan, walaupun permintaannya setiap hari gitu kita siapin gitu. Itu mungkin unggulnya Rian Farm dibandingin yang lain gitu. Kalau untuk ini kan di sini kan ada 2 tempat ya, di sini sama di situ satu lagi. Nah itu kira-kira ada perbedaan nggak di antara 2 tempat ini? Enggak sih, kalau ini buat selada, sana buat pakcoy sih. Kan ini dibangunnya 2017 ya. Rencananya sebenarnya buat Rian Farm ini dari kapan? Kan Sebelum buat Rian Farm ini udah ada rencananya tuh dari kapan? Sebelum terrealisasi. itu pas kuliah aja sih, pengen mulai bisnis gitu kan. Ya udah kita nyoba aja di halaman rumah saat itu. Jadi realisasinya mungkin enggak se planning sekarang ya gitu kan. Kalau sekarang kan kita harus sudah ada bisnis plan kalau mau nanam gitu kan. Kalau dulu enggak sih, itu karena emang masih belajar. Kan tadi kata Om Rian itu untuk restoran ada 20 ya. Nah itu kan jumlahnya lumayan banyak ya. Sedangkan si sayurannya ini 45 hari sampai 50 hari baru matang gitu ya. Apa panen, iya baru panen gitu ya. Itu gimana sih cara kayak nyukupin dalam perharinya gitu? Jadi kan kayak selada kan memang masa panennya 55. Tapi kan kita di saat pembesaran itu cuman butuh waktu 25 hari ya. Itu jadi di saat pembesarannya gitu kan. Jadi di pembesaran berarti kita harus punya meja 6. Itu kayak di sini kita ada 6 meja buat selada ya pembesarannya. Jadi 4 hari sekali satu meja. Gitu. Jadi di gilir gitu nanamnya sama panennya juga. Jadi nanti satu meja itu hitungnya 4 hari. Jadi satu meja 4 hari itu harus habis gitu kan. Itu dirotasi mejanya kayak gitu caranya. Sama begitu juga dengan pakcoy gitu.
dirotasi. Terus itu kalau misalkan kayak penyakit, ada penyakit yang menyerang si tanamannya atau kayak hama, itu kira-kira ada pakai kayak sesuatu kayak pestisida atau apa buat biar dia nggak nyerang, atau udah alami dibiarin? Kalau kita langsung buang ya gitu kan secara manual dulu, karena emang setiap pagi akan keliling nyari yang kena hama atau rusak, itu pasti kita buang gitu. Jadi kalau selama secara manual itu masih terkendali nggak masalah sih gitu. Tapi kalau emang secara manual udah nggak terkendali, paling kita pakai yang organik gitu kan, baru kita lakukan penyemprotan yang organik. Kalau emang secara manual udah nggak bisa. Tapi sebenarnya selama itu masa panennya sesuai sama jadwal, pertumbuhan hama nggak begitu tinggi sih gitu. Terus kira-kira ini tuh harus dikasih pupuk nggak sih kalau hidroponik ini? Ada pupuknya namanya Nutrisia AB Mix khusus ya. Itu kira-kira dipupukinnya berapa kali sehari atau berapa Kalau kita 2 hari sekali kali? Jadi rutin ya? rutin. Mau tanya perbedaan apa sih yang ngebedain antara pakcoy sama selada yang ditanam di tanah sama yang di hidroponik tuh bedanya apa? Paling dari kualitas ya gitu, kualitas, bentuk fisik, sama nilai gizi gitu. Jadi emang kalau hidroponik nilai gizinya akan lebih banyak dibandingin yang di tanah gitu. Jadi makanya harganya pun lebih mahal gitu ya. Sama ini mau nanya, ini kan ada yang ditutupin ini ya atas sama yang enggak, itu kira-kira bedanya apa? Sebenarnya sama sih, ditutupin ini mau ditutupin atap juga, cuman belum selesai. Tapi kalau selada kita tutupin atap semua, karena mungkin kemarau sekarang akan ekstrim kayak gini gitu, nggak kayak biasanya gitu. Tapi kira-kira ini nggak akan ada pengaruh karena ini udah ditutupin lebih dulu yang sebelah sini. Nggak begitu pengaruh sih, karena emang kalau yang sebelah sini tuh kena mataharinya nggak full gitu. Dia jam 2 siang udah akan kena redup ya, beda sama yang ditutup itu sampai sore dia. Kalau untuk cuaca kan kemarin sempat musim hujan yang nggak berhenti itu ya. Iya. Kalau kayak si pakcoy sama si seladahnya ini lebih subur yang kena panas atau yang kena hujan gitu? Kalau untuk pakcoy itu musim kemarau musim hujan bagus kalau pakcoy. Tapi kalau selada itu emang kalau musim hujan emang terlalu lembab ya gitu kan, pasti ada penurunan kapasitas juga di situ. Tuh, penurunan panen lah gitu istilahnya. Tuh, karena emang matahari juga nggak ada kan, jadi fotosintesis juga nggak maksimal kayak gitu. Terus ini kalau untuk pemanenannya sayurannya itu kayak dicabut biasa aja atau ada teknik khusus untuk panennya? Dicabut biasa aja sih, dicabut nanti disortir, baru nanti di packing, ditimbang, habis itu di packing. Ini udah ada kepikiran belum teknologi apa yang mau dipakai buat nantinya? Teknologi apa? Kalau kita dari jadwal SOP aja kita udah pakai ini ya, online ya gitu, kita pakai spreadsheet gitu. Jadi dikit-dikit kita mengadopsi online ya gitu, yang tadinya secara manual gitu kan, yang tadinya secara pembukuan pakai kertas gitu kan, sekarang kita udah pakai spreadsheet gitu kan. Jadi kayak jadwal tanam, laporan karyawan, semua itu udah pakai spreadsheet online gitu. Jadi walaupun saya nggak di sini, itu bisa lihat gitu berapa jumlah panenan hari ini, berapa omsetnya gitu kan, apa aja yang mereka lakuin, itu ada laporannya gitu. Kan tadi sebelum didistribusi itu ada pengecekan gitu ya, ada sortir. Itu ada ini nggak, misalkan ketentuan-ketentuan yang ini yang lulus atau ini yang nggak lulus gitu? Kalau kita bedanya cuma 2 grade ya, bagus sama jelek gitu kan. Kalau yang bagus emang langsung dikirim, tapi kalau yang jelek kita kumpulin dulu. Itu nanti ada kios satu sendiri yang khusus untuk nerima barang yang kurang bagus gitu kan, beda kelas gitu tuh. Terus kriteria yang bagus sama jeleknya itu berdasarkan ya from itu kayak gimana? Dari bentuk fisik sih gitu, dari bentuk fisik kan kelihatan ya gitu, yang bagus sama yang jelek gitu kan. Mungkin kalau dipaksa kelihatan jelas misalnya yang bolong-bolong gitu kan, kadang yang dimakan sama belakang gitu. Kalau yang bagus berarti kan yang perfect gitu kan, nggak ada ininya. Mungkin boleh langsung kita lihat-lihat ya kalian. Ya.
Makasih ya Om. Ya. Halo guys, di sini panas banget. Gala. Buka tak kita Halo guys, kita lagi di Rian Farm. Yang punya Om Rian. Cabang Cimory.